Haleluya, selamat malam. Sepertinya paduan suara kita hari Rabu ini menjadi lebih kuat dan perkasa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada semua anggota atas dedikasi dan kehadiran Anda di sini. Saya tidak bercanda, jangan menertawakan ini, saya sangat serius. Kita menjadi sangat kuat dan perkasa. Ini mengingatkan saya pada Gideon. Kita akan melanjutkan kisah Gideon dalam Hakim-Hakim pasal 7, penatua telah membaca dari ayat 15-18. Namun kita dapat melanjutkan lagi dari sana. Dapatkah Anda membayangkan 300 prajurit yang mencoba mengikuti Gideon? Dan Gideon berkata, "Ikutlah aku." Apa dasar dari semua ini? Kemana kita akan pergi? Dia berkata, kita akan berperang melawan 135.000 prajurit. Jadi 450 kali lipat jumlah prajurit di pihak saya, di pihak kita. Dan kami harus bertanya kepadanya, jadi apa dasarmu? Apa rencanamu? Alasan kami pergi adalah Tuhan menyuruhku untuk turun dan memeriksa. Jadi kami pergi ke satu ujung perkemahan dan kami mendengar seorang prajurit berbicara tentang mimpinya. Sekeping roti jelai terguling. Jadi itulah mengapa kami pergi. Apakah kamu akan ikut dengan Gideon? Atau apakah kamu sudah melarikan diri? Jadi apa rencananya? Bagaimana kita akan bertarung? Kita akan mengambil 3 hal yang mereka ambil? Buyung yang kosong, dengan suluh, dan apa lagi? Sangkakala. Apakah ada senjata atau pedang, anak panah, busur, tombak? Tidak ada. Hanya sangkakala, buyung, dan suluh. Siapa mau pergi? Siapa yang mau pergi? Dan Gideon ini sangat terkenal sebagai pecundang, bukan? Seorang penakut. Dan dia berkata kepada mereka, oke, ini rencananya. Ambil 3 hal itu, dibagi-bagikan, seolah-olah kita mempunyai terlalu banyak orang, bagi menjadi 3 kelompok. Oke, 3 kelompok. Dan Gideon berkata, lihatlah aku dan lakukan hal yang sama. Dan ketika aku sampai di ujung perkemahan, lakukanlah seperti yang kulakukan. Sekarang siapa yang mau ikut aku di sini? Siapa yang mau ikut Gideon? Bukankah ini seperti misi bunuh diri? Ini seperti kegilaan. Ini gila. Ini bodoh. Dan dia berkata, inilah yang Allah perintahkan untuk kulakukan. Pernahkah kalian berpikir tentang Rasul Paulus yang berkata, jadilah sepertiku? Apa yang akan kamu katakan di pikiranmu jika aku menyuruh kamu untuk hidup sepertiku? Jadilah sepertiku. Karena kau ingin masuk surga, jadilah sepertiku. Kamu pasti sudah menertawakanku. Kau mungkin akan berkata, wah pendeta itu sudah gila, sudah terlalu sombong, terlalu angkuh. Kamu tahu maksudmu menjadi seperti dia jika kita mau menjadi seperti Yesus. Tetapi Rasul Paulus tidak bersikap sombong atau angkuh, tetapi dia berkata, aku menjadi diriku untuk menjadi seperti Yesus. Jadi, jadilah sepertiku, artinya bukan aku sebagai contoh, tapi ikutilah aku di jalan Kristus. Gideon saat dia berkata, lakukanlah seperti yang kulakukan, dia tidak bersikap angkuh atau sombong. Dan dia tidak memuliakan dirinya sendiri. Ini adalah karena dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Meskipun dia juga tidak ingin melakukannya. Dia telah mempelajari kehidupan yang taat. Dan saya percaya inilah rahasia kemenangan. Judul pelajaran hari ini adalah kemenangan. Jika kita ingin memperoleh kemenangan, kita harus belajar banyak dari kisah Gideon ini. Apakah Anda ingin memperoleh kemenangan di dalam hidup Anda? Dan saya berdoa untuk kemenangan
Allah di gereja Sion ini. Dan kita selalu berjuang dalam diri kita sendiri. Perang dan pertempuran itu ada di dalam hidup saya sendiri, dalam diri saya sendiri, antara yang baik dan yang jahat. Kita selalu berada dalam pertempuran melawan kekuatan kegelapan. Bahkan komisi pelayanan kita adalah sebuah pertempuran untuk maju, untuk melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Di padang gurun, di kehidupan Abraham, di kehidupan Yakub, di kehidupan Ayub, itu semua adalah pertempuran. Semuanya adalah pertempuran melawan kekuatan setan. Dan kita berada dalam pertempuran. Dan bahkan di komisi pelayanan kita, ketika saya mempersiapkan pelajaran ini mengingatkan saya pada kita yang pergi ke berbagai negara atau wilayah yang berbeda, atau bahkan ke Singapura untuk membagikan firman Tuhan. Ini juga sebuah pertempuran. Hal ini sendiri itu adalah pertempuran. Anda pergi ke tempat kerja, ke sekolah, setiap hari menjaga iman, itu adalah pertempuran. Jadi saya berdoa agar melalui ini kita dapat belajar bagaimana meraih kemenangan. Dan ini diambil dari buku ketiga dari seri Sejarah Penebusan. Jadi, apa yang menguatkan Gideon? Apa yang memberinya harapan? Itu adalah mimpi itu. Dan siapa tokoh utama dari mimpi itu? Dalam mimpi itu? Roti jelai. Sekeping roti jelai adalah roti yang digulingkan ke perkemahan dan melewati perkemahan. Kemah itu merujuk pada perkemahan orang Midian. Para prajurit itu. Tetapi apa yang dilambangkan oleh roti jelai itu, dalam mimpi itu, penafsiran mimpi itu adalah ada dua prajurit sedang berbicara. Seorang pria berkata, saya bermimpi tentang roti jelai, dan pria lainnya berkata, itu pasti Gideon. Penafsiran macam apa itu? Itu pasti Gideon. Bagaimana Anda tahu Gideon? Tidak ada yang memberitahu siapapun. Gideon juga bukanlah pemilik toko roti jelai. Sesuatu memberitahunya, pasti Allah yang memasukkan nama Gideon. Tetapi di dalam Alkitab, di seluruh Alkitab, Anda tahu apa yang dilambangkan roti jelai? Mari kita beralih ke Yohanes pasal 6 ayat 51. Saya akan bacakan, Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus adalah roti yang digulingkan ke dalam dunia. Meskipun mereka menafsirkan roti duniawi ini sebagai Gideon, seluruh kehidupan Gideon ini adalah gambaran dari Yesus. Anda mungkin berkata, bagaimana seorang pecundang bisa menjadi Yesus atau mewakili Yesus? Yesus tidak dianggap apa-apa. Tidak ada artinya, tidak ada bentuk. Seperti yang dikatakan Yesaya 53, itu adalah tunas dari tanah yang kering. Yesuslah yang lahir di Bethlehem. Di mana? Di palungan. Itu bukan apa-apa. Tidak ada yang bisa dilihat. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Tetapi dia adalah roti yang digulingkan dari sorga. Dan Gideon, roti jelai yang tampaknya sangat tidak berarti, hal yang tidak penting, ini bisa menggulingkan perkemahan. Jadi bagaimana dia bisa meraih kemenangan? Poin pertama, kemenangan dengan sangkakala dan suluh. Kemenangan dengan sangkakala dan suluh. Permulaan dari jagat tengah malam ini ada di ayat 19 dan 20. Kita bisa baca ayat 19 dan 20. Hakim-Hakim pasal 7, ayat 19 dan 20.
Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Jadi, wah, rencana yang sangat bagus. Mari kita gunakan akal sehat dan logika kita. Ini di tengah malam. Tengah jaga itu sekitar pukul 10 malam sampai 11 malam. Sangat sepi dan saya sudah tahu pasti prajurit lelah dan mereka tertidur. Jadi bagaimana Anda akan menyerang perkemahan itu? Menyergap, diam-diam, dan merangkak atau datang sedekat mungkin dengan mereka tanpa mereka sadari. Anda tidak akan menyalakan alarm kan? Dan berkata, "Hei, kami ada di sini." Tapi rencana mereka adalah berdiri cukup jauh dari mereka dan meniup sangkakala. "Hei, bangun! Kami di sini untuk melawanmu." Tapi mereka harus meniup sangkakala dan membawa buyung dan menunjukkan cahaya dari suluh. Jadi pada dasarnya Anda mencoba melawan orang ini dan orang itu sedang tertidur lelap. Jika Anda ingin menang, Anda bisa datang dengan tenang-tenang dalam kegelapan lalu menghilang. Anda tidak akan pernah tahu siapa yang melakukannya. Tapi ini seperti nyalakan alarm, nyalakan lampu. "Hey, hai, saya di sini untuk melawan Anda." Dan saya lupa sesuatu. Di mana pedangnya? Benar kan? Jadi kita bisa melihat bahwa menurut logika manusia, ini tidak masuk akal sama sekali. Dan ketika ini tidak masuk akal secara logika manusia, secara manusiawi, itu pasti adalah cara Allah. Allah melakukan ini untuk menunjukkan kepada mereka bahwa bukan mereka yang bertarung, tapi Allah yang bertarung. Apa yang mereka gunakan? Mereka meniup sangkakala dan mereka menggunakan buyung, memecahkan buyung itu. Apa yang dilambangkan oleh sangkakala? Sangkakala melambangkan saya bisa membaca semua ayatnya, tetapi kita tidak akan melakukan itu. Kita tidak punya waktu untuk membaca semua ayat. Sangkakala di seluruh Alkitab melambangkan firman Allah. Dan di 1 Korintus 15 ayat 58, 55 dan selanjutnya, pada saat sangkakala terakhir dibunyikan, kita akan diubah. Ini membicarakan tentang hari akhir ketika Allah datang kembali dengan bunyi sangkakala. Kita akan diubah. Mereka yang telah mati akan bangkit kembali. Inilah firman kehidupan kekal. Inilah firman yang memberikan hidup kepada tubuh kita yang fana dan yang dapat binasa, yang mengubahnya menjadi kekal, tidak dapat binasa. Dan inilah firman yang perlu kita pegang di tangan kanan kita. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka meniup sangkakala. Artinya mereka membunyikan alarm untuk memenangkan pertempuran ini. Jadi apa hal pertama yang kita perlu untuk memperoleh kemenangan? Kita memerlukan firman. Mazmur pasal 17 ayat 20 mengatakan bahwa firmanlah yang menyembuhkan. Firmanlah yang memberi kita kekuatan. Firman Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Keluaran pasal 19 ayat 16, lalu ayat 18 sampai 19, kehadiran Allah, kedatangan dari Allah ini membuat orang-orang menjadi waspada. Dan ini diketahui melalui bunyi sangkakala. Di Gunung Sinai tidak ada yang main sangkakala, tapi ketika hadirat Allah datang, mereka mendengar suara bunyi seperti sangkakala. Ayat 18 dan 19 juga. Dan kemudian dikatakan di Keluaran 20, 18, Imamat pasal 25 ayat 9,
Yosua pasal 6 ayat 4-5, Yosua pasal 6 ayat 4-5, Yesaya 27 ayat 13, Yesaya 58 ayat 1, Matius 24 ayat 31 dikatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi suara sangkakala ini akan membagi dan membedakan orang-orang pilihan Allah, dan mereka akan diselamatkan di akhir zaman. Mengapa kita keluar untuk memberitakan firman? Mereka yang mendengar suara sangkakala dan mereka yang dipanggil oleh Allah akan berkumpul bersama. Ini seperti magnet, seperti filter rohani di hari akhir yang akan menarik umat Allah bersama-sama. Salah satu hal yang selalu dikatakan oleh pendeta senior kita adalah kita perlu mengerahkan segala upaya kita untuk berkumpul mendengar firman Allah. Saya pikir itu hanya berarti dia mengatakannya berkali-kali. Kedengarannya seperti omelan, datanglah ke gereja, jangan lewatkan gereja. Tetapi kemudian sekarang ketika saya belajar lebih dalam, saya menyadari, wow, berkumpul dengan suara firman. Dan mereka yang berkumpul itu adalah umat Allah. Mereka yang berkumpul adalah 144.000 orang dalam namanya. Jadi bukan demi gereja atau demi pendeta kita berkumpul. Kita berkumpul di mana firman berada. Agar pada akhirnya kita bisa diubah. Dan mari kita ingat, setiap kali Anda datang ke gereja untuk mendengar firman, itu adalah praktik untuk hari ubah. Di mana firman datang, di situ orang-orang akan berkumpul. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Allah sendiri akan turun dari surga dengan seruan penghulu malaikat dan dengan sangkakala Allah. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit. Ibrani pasal 12 ayat 18 dan 19. Yang kedua, di sisi lain ada sebuah buyung di tangan mereka, dan di dalamnya ada suluh yang menyala. Di mana kita melihat suluh yang menyala? Di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita bisa melihat di Kejadian pasal 15 ayat 17 dikatakan itu terjadi ketika matahari terbenam, dan ini adalah saat Allah memberikan Abraham perjanjian suluh. Tanda dari perjanjian ini adalah yaitu suluh ini. Saat itu sangat gelap dan ada perapian yang berasap. Di mana Anda melihat perapian yang berasap? Perapian yang menyala-nyala di dalam Alkitab. Di Yeskiel, Yesaya, Wahyu, di takhta Tuhan. Itu adalah gambaran dari takhta Tuhan. Jadi perapian yang berasap, ini bukan asap rokok ya. Perapian yang berasap ini berarti dipanaskan, diisi dengan api. Dan suluh yang menyala. Yesaya pasal 62 ayat 1, Yeskiel pasal 1 ayat 18, dan Yeskiel pasal 12 ayat 6. Suluh yang menyala ini melambangkan kehadiran Tuhan dan kemuliaannya. Jadi di sebelah kanan, Anda membawa sangkakala, firman, pemberitaan firman Tuhan. Di sebelah kiri, di tangan kiri, kemuliaan kehadirat Tuhan. Kemuliaan hadirat Tuhan. Wah, saya baru saja berkata di awal, bagaimana Anda bisa menangkan
pertempuran dengan ketiga hal itu. Tapi sekarang karena kita tahu apa artinya, dua hal ini adalah yang kita butuhkan untuk memperoleh kemenangan. Firman Tuhan dan hadiran Tuhan. Kemuliaan hadirat Tuhan di dalam hidup Anda. Sekarang, bagaimana mereka mengungkapkan kemuliaan hadirat Tuhan? Mereka punya buyung. Buyung yang sama itu mewakili hati kita, diri kita, hidup kita. Kita adalah buyung yang sudah berisi. Apakah Anda adalah buyung yang kosong, atau apakah Anda adalah buyung yang berisi suluh yang berapi? Apakah Anda sedang berapi-api? Salah satu anggota yang datang ke acara Proclaim, saya akan menunjukkannya pada hari Tuhan mendatang. Jika saya tidak melakukannya, tolong ingatkan saya untuk menunjukkannya waktu pengumuman. Saya akan menunjukkan kesaksiannya. Tetapi kesaksian yang diberikan dari salah satu anggota CLC ini, katanya ketika saya mendengarkan firman Tuhan, katanya seperti dua murid yang turun, hati saya berkobar-kobar. Bagaimana hati itu bisa berkobar-kobar? Ketika dia mendengar firman yang benar, ketika kedua murid itu mendengar firman yang benar, hati mereka berkobar-kobar. Apakah hati Anda berkobar-kobar? Bukan karena Anda makan terlalu cepat saat makan malam, bukan karena sakit mah itu, tapi apakah kita memiliki api Allah di dalam diri kita? Tetapi bagaimana mereka menunjukkannya? Mereka menghancurkan buyung itu. Kita harus dihancurkan juga untuk menunjukkan kemuliaan Allah. Bahkan ketika musuh mendengar suara sangkakala dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan melalui pengorbanan kita, melalui dedikasi dan pengabdian kita tanpa pamrih, mereka akan luluh. Hal lain yang terjadi di Korea saat acara Proclaim, kami mengadakan sesi kesaksian dan diskusi kelompok, dan sebagian besar orang berkata dua hal. Tuhan itu baik, firman Tuhannya bagus, dan hal kedua yang mereka katakan, orang-orang yang menjadi relawan, mereka melayani dengan sangat tidak mementingkan diri sendiri. Mereka sangat berkomitmen sehingga mereka melihat Kristus di dalam diri mereka. Semua orang berkata demikian. Mereka berkata kita belajar banyak melalui pekerjaan, tetapi kita belajar banyak melalui firman, tapi kita juga belajar bagaimana melayani melalui menjadi relawan. Jadi ada kesaksian yang diberikan oleh salah seorang penginjil ketika mengumumkan kepada gereja bahwa ada pendeta global internasional sehingga kita membutuhkan relawan untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Tetapi ada seorang wanita tua yang datang kepadanya memegang tangannya dan berkata, bolehkah saya datang dan membersihkan atau membantu menyiapkan makanan? Saya tidak bisa berbahasa Inggris, tapi bisakah saya? Penginjil itu menangis terseduh-seduh, berkata, tentu saja Anda boleh datang. Dengan hati seperti itu, Anda selalu boleh datang. Dan ada begitu banyak relawan, mereka tidak mementingkan diri sendiri, mereka datang untuk membantu. Dan membantu seolah-olah mereka memiliki malaikat yang turun bersama Allah. Seperti Abraham yang melayani 3 malaikat. Dan itu benar-benar menyentuh setiap orang yang ada di sana. Ketika kita hancur, jika kita berdiri, kita akan menutupi terang dari suluh, api dari suluh ini. Dan mereka tidak bisa melihatnya. Mereka tidak akan pernah melihatnya, tapi ketika kita hancur, cahaya itu akan bersinar. Dan apa yang terjadi orang Midian? Mereka terbangun. Tetapi Allah menaruh rasa takut di dalam diri mereka. Pedang mereka saling berhadapan dan mereka melarikan diri. Dari 135.000 orang, 120.000 orang hancur malam itu. Berapa banyak yang tersisa? 15.000 orang berlari. Mereka kabur. Namun pasukan Gideon mengejar mereka sampai ke tempat mereka bersembunyi.
Mari kita catat dulu ayatnya Hakim-Hakim pasal 7 ayat 21. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 21 ini menggambarkan adegan ini masing-masing berdiri di tempatnya di sekitar perkemahan dan semua tentara berlari sambil menangis. Itu akan sangat menakutkan kan? Mereka baru saja memecahkan buyung dan mengangkat sulu dari kejauhan. Sepertinya mereka semua terbangun. Mereka gila kan? Mereka mengeluarkan pedang. Sepertinya mereka akan datang dan menyerang Anda. Dan apa yang akan kau lakukan? Sejujurnya, aku akan merasa seperti, apa yang aku lakukan di sini? Apa yang baru saja aku lakukan? Saya baru saja membangunkan mereka dan menyinari mereka agar mereka dapat menemukan jalan ke sini. Kami menunjukkan kepada mereka di mana kami berada. Seharusnya bersembunyi, tapi saya sudah ketahuan. Tapi rahasianya adalah setiap orang, 300 orang itu berdiri di tempatnya. Agar Gereja Sion dapat memperoleh kemenangan sampai akhir. Masing-masing dari kita harus berdiri di tempat kita dan menjaga tempat kita meskipun itu sangat menakutkan. Bahkan jika musuh berdiri tepat di depan saya, percayalah bahwa Allah akan menjaga saya. Ketika 300 orang itu begitu sedikit dibandingkan dengan 135.000, ketika jumlah kecil menjadi satu, itu menjadi sangat kuat. Dua hal, mereka menjadi satu dengan Allah. Jadi poin utama adalah rahasia kemenangan. Nomor 1, mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah. Dengan kata lain, mereka menjadi satu dengan Allah. Mereka berseru, bagi Allah dan bagi Gideon. Pedang bagi Allah dan bagi Gideon. Meskipun Gideon bukan Allah, mereka percaya bahkan orang yang lemah ini, bahkan orang yang tampaknya tidak penting, adalah orang Allah. Jadi mengikuti Gideon berarti mengikuti Allah. Bagi Allah dan bagi Gideon. Bukan untuk memberi kemuliaan kepada Gideon, tetapi mengingat fakta bahwa Gideon di sini mewakili Yesus, merupakan bayangan dari Yesus. Bagi kita, ketika kita sepenuhnya percaya dan mengikuti Tuhan kita Yesus, kemana firman ini menuntun kita, ketika kita menjadi satu dengan Allah melalui iman dan ketaatan, Allah akan memberi kita kemenangan. Kedua, rahasia kemenangan, ke-300 prajurit itu taat dalam kesatuan. Mereka menjadi satu. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, setiap orang dari mereka berdiri di tempat mereka dan menjaga tempat mereka. Bukan dalam ikatan manusia, tetapi semua orang bersatu dengan Allah. Dan sebagai hasilnya, meskipun mereka menjaga iman mereka sendiri-sendiri, tidak ada seorang pun yang mundur. Tidak ada yang memutuskan untuk mundur. Semua orang setia kepada Allah dan sebagai hasilnya mereka menjadi bersatu. Saya percaya inilah yang kita butuhkan saat kita menantikan tahun 2019. Saat kita menantikan pindahan gereja kita untuk memperoleh kemenangan, kita membutuhkan persatuan dengan Allah dan kita membutuhkan persatuan dengan satu sama lain. Saya yakin di antara 300 orang itu, pasti ada orang yang baru saja bertengkar kemarin. Ada orang yang tidak suka wajah satu sama lain. Ada orang yang tidak cocok kepribadiannya dengan satu sama lain. Tetapi, ketika mereka bersatu dengan Allah dalam iman dan ketaatan, mereka mampu bekerja sama. Mereka mampu saling percaya. Dan mereka menjadi bersatu. Ayat 17, Gideon berkata, lihatlah aku dan berpikirlah seperti aku. Tapi tidak seorang pun berkata, kamu siapa? Aku akan melakukannya dengan caraku. Tidak ada seorang pun yang mengatakan itu. Meskipun Gideon lemah, mereka percaya bahwa dia adalah pemimpin yang ditetapkan oleh Allah. Dan karena itu, setiap orang memiliki fokus utama, yaitu Gideon. Saya tidak mengatakan bahwa saya adalah Gideon. Yesus adalah Gideon. Firman adalah Gideon.
Jadi setiap orang berfokus pada satu hal, mereka tidak punya 2 pemimpin, 3 pemimpin, mereka tidak punya semua yang berbeda tapi mereka punya satu fokus. Mereka menghancurkan buyung itu. Ketika ego kita dihancurkan seperti buyung itu dihancurkan, dan pekerjaan berjalan sesuai dengan cara Allah, kuasa Yesus Kristus yang dahsyat akan dinyatakan dan kita akan memperoleh kemenangan. Saya membaca langsung dari seri sejarah penebusan. Ketika ego kita dihancurkan seperti buyung itu dihancurkan, pekerjaan Allah berjalan sesuai dengan cara Allah, kuasa Yesus Kristus yang dahsyat akan dinyatakan dan kita akan memperoleh kemenangan. Amin. Ini seperti memberitakan dan membagikan firman. Bagi semua guru Akademi Alkitab dan kalian semua yang membagikan firman Allah kemanapun kalian pergi, kita adalah buyung yang harus dipecahkan agar terang itu, suluh itu bisa bersinar. Agar Allah dapat memulai pekerjaannya. Dan rahasia ketiga untuk kemenangan yang terakhir dikatakan 300 prajurit Gideon kelelahan, tetapi mereka terus mengejar sampai akhir dan menyelesaikan misi mereka. Mereka lelah, mereka kelelahan, mereka tidak memiliki kekuatan lagi. Tetapi ada 15.000 orang yang melarikan diri. Jadi meskipun mereka tidak punya kekuatan lagi, dalam bahasa Ibrani, lelah ini artinya mereka kelelahan, sudah tidak ada kekuatan yang tersisa. Lelah, haus, tapi bahkan di saat itu mereka terus maju. Di Hakim-Hakim pasal 8 ayat 4 mereka mengejar, itu berarti mereka mengikuti, mengejar, berburu. Mereka melakukannya sampai akhir. Mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan setia. Dalam kehidupan iman kita, ada saat-saat ketika kita melihat sekeliling kita dan kita berpikir, oh itu mustahil. Kita berkecil hati karena kita tidak bisa. Kita berkata, ini di luar jangkauan kita. Ini bukan tugasku. Ini terlalu banyak. Kita dapat berkata, selama bertahun-tahun terakhir aku telah melakukan hal yang sama. Aku sudah muak, aku sudah lelah. Aku tidak memiliki kemampuan lagi. Aku sudah terlalu tua, aku terlalu lemah, aku terlalu sakit, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mencoba memaksamu untuk melakukan apapun. Tapi pasukan Gideon, walaupun mereka bisa jatuh dan mati sekarang juga, mereka terus maju. Sampai setiap orang dari 135.000 orang itu dikalahkan. Mari kita berdiri dan terus maju sampai setiap iblis dan setiap kejahatan dan setan dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Sebagai kesimpulan, Gideon menggambarkan seluruh kisah dari yang telah kita pelajari tentang Gideon, ia menggambarkan Abraham. Dan ada bagian dari dirinya yang seperti Abraham. Ia menggambarkan Yakub, ia menggambarkan Musa, dan sebagian besar ia menggambarkan Yesus Kristus. Perang ini menggambarkan kehidupan iman kita dalam pelayanan kita. Gideon ini sangat lemah, tetapi ia membiarkan Tuhan memakainya. Apakah kita lemah? Kalau begitu, biarkan Tuhan menggunakan kita, bekerja menggunakan kita, melalui kita. Jangan menghalang-halangi Tuhan. Kita sering berkata, oh ya, jangan yang ini, saya tidak suka lakukan ini, saya tidak suka orang ini, saya tidak suka yang ini. Ini membosankan. Biarlah Tuhan memakai kita. Tuhan, jikalau Engkau menggunakan saya percaya bahwa saya bisa melakukan apa saja. Amin. Saya percaya sebagai permulaan, Anda lebih baik dari Gideon. Setidaknya Anda tidak mengirik di tempat pemerasan anggur. Kita memulai dari tempat yang sedikit lebih baik dari Gideon. Dan Allah bisa menggunakan kita dengan cara yang lebih baik daripada dia menggunakan Gideon. Amin. Apakah Anda tidak mengatakan amin karena Anda takut? Dia akan melakukannya. Allah akan melakukannya. Tolong. Jangan percaya saya, tapi percayalah pada Allah. Ia akan
memakai gereja Sion untuk sesuatu yang sangat hebat. Amin. Jadi marilah kita percaya dan membiarkan Allah untuk menggunakan kita. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi yang terkasih, kami berterima kasih kepada pekerjaan-Mu yang sangat besar, yang penuh dengan kuasa, penuh dengan belas kasihan, yang sedang Engkau lakukan dalam kami dan melalui kami. Bapa, kami berdoa agar Engkau dapat menggunakan kami. Kami lemah, tapi satu hal yang Engkau minta adalah agar kami bisa taat kepadamu. Jadi Bapa, semoga tolong bantu kami agar ego kami, semua ketakutan kami bisa hancur seperti buyung yang hancur. Dan biarlah cahaya terang dan kehadiran-Mu yang penuh kuasa dan mulia ditunjukkan kepada seluruh dunia. Kami percaya Bapa bahwa hanya Engkau yang menghancurkan kekuatan kegelapan. Tolonglah kami Bapa dalam hidup kami, dalam kehidupan pribadi kami. Sebagai gereja Sion, kami percaya Engkau telah memanggil gereja Sion seperti Engkau memanggil 300 prajurit Gideon. Jadi tolong bantu kami, gunakanlah kami, pakai kami untuk melihat visi dari Roti Jelai. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.